Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliarja Ningsih dari AS2A 1. Warganegaraan dan kewarganegaraan. Warganegara merupakan suatu kelompok atau individu yang tinggal pada suatu wilayah dan memiliki identitas sehingga disebut kewarganegaraan. Ada dua asas dalam penentuan kewarganegaraan, yaitu menggunakan asas ius soli dan asas sanguinis. Yang kedua, negara dan konstitusi. Negara adalah suatu tempat di mana masyarakat hidup dan memiliki tujuan hidup yang berbeda. Suatu negara dikatakan negara apabila memiliki 3 unsur, yaitu pemerintahan, rakyat, dan wilayah. Konstitusi merupakan aturan yang terkandung dan memiliki kedudukan sebagai dasar hukum dan sebagai hukum tertinggi. Dan selanjutnya yaitu negara, hukum, dan HAM. Negara hukum adalah negara penyelenggaraan kekuasaan pemerintah berdasarkan atas HAM. HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir, berlaku seumur hidup, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Negara hukum dan HAM tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena negara hukum, jika di dalamnya suatu negara HAM tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum. Tipe negara hukum yaitu negara hukum liberal, negara hukum formil, negara hukum material. Selanjutnya, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan yang menerapkan prinsip sentralisasi dan negara kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi. Kewarganegaraan dalam konteks NKRI yaitu memiliki arti formal dan material. Dalam arti formal membicarakan masalah kewarganegaraan. Siapakah warga negara? Bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan? Bagaimana kehilangan kewarganegaraan, dan seterusnya. Sedangkan dalam material yaitu membicarakan mengenai masalah hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungan di dalam bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografisnya, negara secara sosial, budaya, ekonomi, politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjalin kepentingan nasional. Yang terakhir, demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Secara harfiah, demokrasi merupakan suatu sistem terbentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.